Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doakan yang jawab salam pertama mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng duitnya udah habis. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai dimanapun berada. Kita doakan guru-guru kita semua dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan jadi panutan buat kita semua, amin ya Rabbal. Yang sama kita sayangi, kita rindu, kita kangen sama orang yang ganteng di samping kita, benar? Bang Bedu mudah-mudahan sehat, amin. Jalan-jalan ke Pondok Randu kurang kompak, jalan-jalan ke Pondok Randu baliknya terasa dahaga. Kita doain Bang Bedu biar jadi ahli surga. Istri paman namanya Bibi, Cakep. punya anak udah 3. Cakep. Abi juga. Bu, alhamdulillah. Setiap orang pasti punya rasa cinta, betul apa betul? Dan setiap orang pengen cintanya itu berbalas, iya Pak, iya? Tapi saat ketika cinta yang kita harapkan dan ternyata tidak ada balasan, yang akhirnya adalah apa? Adanya kekecewaan. Betul apa enggak? Ada yang pernah kecewa? Ada yang pernah nangis-nangis? Ada yang baper? Ada yang sampai hari ini belum move on? Ada? Maka ketika kita cintanya hanya karena Allah, mengharapkan balasannya hanya balasan Allah, mengharapkan apapun yang kita lakukan adalah atas kehendak Allah, maka apapun yang kita harapkan, kalau harapannya ke Allah, cintanya hanya ke Allah, tidak melebihi kepada apapun, maka balasannya hanya Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kalau cinta sama manusia jangan terlalu berlebihan. Kadang cinta terhadap manusia itu membutakan hati kita. Betul apa betul? Jatuh cinta akhirnya malah kita lupa diri. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Gara-gara jatuh cinta enggak mau makan. Ada? Gara-gara jatuh cinta enggak mau sholat. Ada? Gara-gara jatuh cinta enggak diterima, depresi, akhirnya bunuh diri. Ada? Mana orangnya? Maka sampaikan cinta itu harus karena Allah. Betul apa betul? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Maka cintanya harus karena Allah. Sehingganya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk cinta kita ini tidak boleh lebih kecuali hanya kepada Allah. Betul apa betul? Dulu ada sahabat Nabi, Bu, ini sahabat Nabi namanya siapa namanya? Kenal apa enggak? Jil Habib namanya, kenal? Atau dikenal sebagai Abi Amir, Jil Abah namanya.
Ini orang hitam, jelek, nggak punya harta, tapi taat agamanya sama Allah, cintanya kuat kepada Allah, ketakwaannya kuat kepada Allah. Ditanya oleh Nabi, wahai engkau Jalabah, kenapa belum juga menikah? Apa kata Jalabah, sahabat Nabi? Ya Rasul, apa saya orang yang pantas dapat orang ini muka jelek, kurus, kecil, hitam, duit nggak punya, kira-kira laku apa enggak? Nah, ada bang begitu? Ada. Ini sahabat Nabi, betul. Akhirnya Nabi datengin satu orang, dia punya seorang sahabat di kota Madinah, punya anak cantik, soleha. Lalu Nabi katakan, aku ingin meminang salah satu anakmu. Orang tua itu senang. Wahai Nabi, betulkah? Iya, tapi bukan buat saya, kata Nabi, buat Jalabah. Orang tua itu nggak mau. Tapi si perempuan soleh ini dengar, kalau ini permintaan Rasulullah, karena dia ahli, karena dia ibadah, karena dia ahli taat, maka aku menerima permintaan Rasulullah. Alhamdulillah. Tuh lihat sahabat, kalau mencintai orang karena agamanya, Bu, ada nggak di sini kita punya anak cakep banget, cuma calonnya miskin, nggak punya kerjaan, jelek, kira-kira diterima apa enggak? Suruh putus oleh mamanya. Kayak gimana bang? Suruh putusin mamanya. Suruh putusin ya. Iya. Ada nggak di sini yang begitu? Lihat, begitulah Nabi Muhammad mengajarkan, kalau iman sudah ada dalam dirinya, agama sudah ada dalam dirinya, maka insya Allah rumah tangganya, kehidupannya akan mendapatkan cinta dari Allah. Alhamdulillah. Maka inilah yang harus kita capai, yang harus kita cari adalah cinta Allah. Kalau kita berjalan menjalani kehidupan, yang kita harapkan adalah rindunya Allah, kasih sayangnya Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah mengecewakan. Betul apa betul? Tapi kalau kita harapkannya cinta manusia, yang kita harapkan adalah cinta seseorang, ketika tidak terbalas ada kekecewaan di hati kita. Betul apa enggak? Itulah makanya supaya kita tidak kecewa, maka cintailah karena Allah. Karena Allah. Oke, lillahi ta'ala. Benar. Oke, saya tepuk tangan untuk Abi, Ibu. Boleh. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan nih jamaah yang mau bertanya. Mana? Nih, ya silakan Ibu. Iya, mari bismillahirrahmanirrahim ya. Udah nyala, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Elis dari Pandeglang, Majelis Taklim Nur Iksan. Masya Allah. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Boleh Bu. Saya punya teman dekat, tapi Semana dekatnya, Bu? Segini. dekat banget. Dekat banget. Iya. Wah, bestie. Sering ketemu tiap hari dong. Iya, namanya juga dekat. Iya, dekat. Terus dia nggak mau punya anak nih. Katanya dia apa ya? Kalau bahasa gaulnya itu fikri ya. Apa kalau bahasa? Fikri apa? Give ya apa sih? Child free. Iya kali ya. Oh, kalau bahasa gaulnya child free. Iya. Kok saya dengar fikri? Malu orang kampung ini. Saya juga orang kampung rambutan ini. Iya. Katanya alasannya dia udah banyak anak-anak yang dilahirkan tapi tidak diurus atau diterlantarkan. Oh, dia khawatir dia. Iya. Udah banyak anak-anak yang dilahirkan tapi nggak diurus, ditelantarkan. Iya. Buat apa punya anak kalau kayak begitu? Iya. Terus dia memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Oke. Tapi dia peduli kepada anak-anak yatim atau anak-anak yang terlantar. Terus dia setiap bulan rutin Bayar listrik. bukan memberi sedekah ya ke panti asuhan atau anak-anak yang terlantar. Oke. Terus dia setiap bulan dia selalu menginfakkan hartanya ke panti asuhan, atau setiap dia libur sama suaminya dia rutin datang ke panti asuhan itu. Pokoknya rajin bersedekah. Iya. Yayasan, panti asuhan, yatim piatu gitu Bu ya. Iya. Oke. Terus pertanyaannya, apakah dia berdosa atau bisa masuk surga untuk
mencintai anak yatim itu salah satu perintah Allah ya Ustaz ya. Jadi dia berharap apakah dengan mencintai anak yatim bisa berbalas surga gitu maksudnya gitu kan Bu ya. Iya. Seperti itu Bu Ya, Elis ya. sudah seperti itu ya. Ya. Bagaimana Bu? Sudah seperti itu pertanyaannya. Oh, sudah seperti itu. Ya. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Child free. Child free. Nggak mau punya anak. Abang anaknya berapa? Three. Itu yang berapa? Child, kalau ibu kan temannya child free. Iya. Saya child free. Child free. Anaknya 3. 3. Laki 2, perempuan 1 nyusul. Bu, Masya Allah. Bu, seneng nggak punya keturunan? Seneng banget apa seneng aja? Nah kalau kita seneng, Masya Allah, ada satu hal yang besok ketika kita punya keturunan, lalu keturunan itu kita didik menjadi anak yang soleh, tanpa ibu tahu besok keturunan ibu yang memegang tangan ibu masuk ke dalam surga. Amin ya robbal. Maka yang pertama dari pertanyaan ibu tadi, child free ini yang terpenting adalah apa? Kita tidak boleh menolak anugerah. Ya Bu ya? Betapapun kita nggak pengen, ketika Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita, maka dari situ berarti Allah pun punya maksud. Apa maksudnya? Boleh jadi ketika kita punya keturunan, ini keturunan akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya robbal. Sehingganya jangan ada bahasa menolak, nggak mau belum siap bahwa rumah tangga itu ketika sudah dijalani, satu pasangan sudah bersama dengan karena Allah, apapun ujiannya sesungguhnya itu adalah tolak ukur bagaimana keimanannya mampu mendekatkan kepada Allah. Betul? Sehingganya tata niat kita, wala taqtul khasyata imlak. Jangan pernah kau takut miskin gara-gara punya anak. Jangan pernah takut menderita gara-gara punya anak, karena ketika ada anak yang Allah titipkan kepada kita, maka di situ pun akan ada yang namanya rezeki yang Allah siapkan buat anak-anak kita. Betul? Adapun yang di luar sana orang melakukan berbagai macam kejaman, bahkan berbagai macam tindakan kekerasan kepada anak-anaknya, ini harus jadi pelajaran bahwa kita harus memberikan contoh baik kepada orang lain, sehingga ketika kita mampu jadi orang tua yang baik buat anak kita, moga-moga ini jadi hidayah buat orang-orang tua yang lain. Amin ya robbal. Yang kedua, saat kita punya rezeki, lalu rezeki kita bagi anak yatim, betul? Kita bagi tetangga kita, betul? Kita bagi saudara kita, betul? Yang terpenting, kalau semua amal yang kita pengen mendapatkan ridho Allah, pengen mendapatkan surganya Allah, maka amalnya harus karena Allah. Jangan ketika kita berbuat baik tapi pengen dianggap baik. Ada yang begitu? Ada? Jangan ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tapi ketika orang lain tidak bilang terima kasih kita marah. Jangan ketika kita berbuat baik kepada orang lain tapi kita sombong, pengen dipuji sama tetangga, pengen dipuji sama teman, pengen dipuji oleh orang banyak. Kalau kita orang dermawan, maka mohon maaf Bu, saat ketika ada rasa pengen dipuji dari setiap amal yang kita lakukan, dari setiap rezeki yang kita bagi kepada orang lain, saat ketika ada perasaan sombong di hati kita, maka semua itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Rugi banget. Rugi banget ya Bu ya, bahwa memang ketika Allah mengkaruniakan sesuatu kepada kita, benar, memberikan amanah titipan berupa anak, kita nggak boleh menolak tuh. Benar. Oh, ya? Nggak boleh. Nggak boleh menolak gitu kan. Dan memang kalau punya rezeki tadi ya itu tadi bagus, mencintai anak yatim, benar, mencintai fakir miskin ya, belajarkan. Abang punya rezeki misalkan, iya, yatim disantunin, janda tua santunin, janda muda
Kawinin. Saya bikin dulu Bu. Kawinin jangan. Oke, Bu Elis ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Ibu Elis ya. Sama-sama Ibu Elis. Tepuk tangan buat Ibu Elis. Baik, nanti Ustadz Abi akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, cinta berbalas surga ya. Semua cinta wajib berlandaskan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah nih yang sudah masuk. Sudah ada dari Karis Majon. Di pertanyaan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika istri cinta kepada suaminya karena Allah, maka harusnya istri tidak boleh marah. Tidak boleh marah kan jika suaminya memutuskan poligami, Ustadz? Benar gak sih Ustadz? Karena banyak wanita yang mengaku cinta dengan suami karena Allah, tapi marah besar ketika suaminya mau poligami. Itu gimana Ustadz? Bagus nih pertanyaannya. Silakan Ustaz. Bu, Ibu ngerti gak pertanyaannya? Ngerti banget apa ngerti aja? Kalau pertanyaannya ngerti, bener Bu? Iya. Jawabannya ngerti apa enggak? Nggak ngerti apa nggak mau tahu? Allah nggak mau tahu. Iya. Cinta nggak sama Allah? Beneran cinta? Cinta sama Allah sama suami cintaan mana? Kalau suami diambil orang nggak apa-apa. Kalau dia, apalagi kalau diambil sama Allah nggak apa-apa Bu. Iya. Lebih baik. Jadi lebih baik mana? Suami diambil orang apa diambil Allah? Saya ya. Iya. Bu. Orang yang cinta kepada Allah, maka apapun yang dibebankan kepadanya adalah cara cintanya Allah kepada orang tersebut. Bahwa betapapun itu, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang, ibadah yang tidak ada hitungan waktunya, yang setiap detik, setiap saat, setiap kita hari menjalaninya benar-benar banyak ujiannya. Kadang-kadang ujiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tiba-tiba lagi tenang muncul gosip ini, benar? Tiba-tiba lagi nikmat banget muncul apa aja yang membuat kegalauan hati kita. Lalu kalau orang cinta kepada Allah, maka apa yang dia harus lakukan? Dia harus menghadap kepada Allah. Dia harus menyerahkan kepada Allah. Dia harus pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena kita makhluk yang punya keterbatasan. La haula wala quwata illa billahil alil. Tidak sedikit orang di luar sana Bu, yang kita tidak pernah tahu bahwa betapa banyak orang yang menerima saat suaminya membagi rasa kepada perempuan lain, dalam kategori dia berpoligami. Daripada kadang-kadang nih istri, walaupun dia tadinya kenceng bang, dia kenceng, dia ngomel, kalau istri enggak marah saat ketika suaminya berpoligami, berarti istri enggak punya rasa cinta sama suaminya. Benar apa enggak? Betul. Jadi marah itu rasa ekspresi cinta, bahwa dia sayang, dia nggak mau dibagi. Saat ketika itu dibagi, apa yang harus dilakukan? Fattawakal Allah. Jangan jadikan ujian ini malah menjadi ibu orang yang jauh kepada Allah. Jangan jadikan saat kita dipoligami lalu kita malah tidak dekat kepada Allah, malah tidak mau ibadah, malah marah-marah, malah menyalahkan kepada Allah, malah tidak paham kalau ini adalah ujian. Tapi saat ketika ibu deketin Allah, yang hanya ibu harapkan adalah balasan Allah, yang ibu hanya harapkan adalah cintanya Allah. Karena ketika berharap cinta kepada manusia, hatinya akan kecewa, maka mintalah kedamaian dengan mencintai Allah. Alhamdulillah.
Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita di luar dari batas kemampuan kita. Betul Ibu? Betul. Tinggal bagaimana caranya kita bisa sabar apa enggak. Makanya kalau suami di rumah jangan diomelin terus. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, tapi hadirkan rasa cinta kita kepada suami kita. Menjadilah istri yang soleh, yang ketika dia berbuat semuanya hanya karena Allah. Alhamdulillah. Sehingga ketika orang berlandaskan cintanya kepada Allah, apa yang Allah balas kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa tanda ciri orang yang dia mendapatkan cinta Allah siapa? Yang ketika dia hidup dapat ampunan Allah. Alhamdulillah. Jangan tertipu ya Bu. Jangan tertipu nih, Abi ingetin sama diri Abi dan kita semua dan pemirsa dimanapun berada. Jangan tertipu. Cinta Allah itu bukan dinilai ketika seseorang itu hartanya banyak. Cinta Allah itu tidak dinilai ketika orang hidupnya senang. Cinta Allah itu juga tidak bisa dinilai karena ketika orang hidupnya susah. Bukan, tapi cinta Allah itu datang. Cinta Allah itu ada kepada setiap hamba Allah saat ketika dia hidup mendapatkan ampunan Allah. Alhamdulillah. Dan orang yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, hidupnya dijauhkan dari maksiat. Alhamdulillah. Ada orang duitnya banyak tapi bermaksiat, nggak dicintain oleh Allah. Ada orang hartanya berlimpah tapi sering bermaksiat, enggak dicintai oleh Allah. Jadi yang dicintai oleh Allah siapa? Yang bagaimanapun kehidupannya tapi dijaga dalam kemaksiatan. Alhamdulillah. Saya mau cerita, boleh? Boleh banget apa boleh aja? Dulu ada penjual roti, Bu, penjual roti itu dia cinta sama Allah. Setiap dia doa dikabul oleh Allah. Apa amalan penjual roti ini? Ternyata penjual roti ini amalannya istighfar. Alhamdulillah. Saat ketika ada syekh ulama besar Ahmad bin Hambal, ternyata ini Ahmad bin Hambal tiba-tiba dia berjalan jauh dia berjalan. Saat ketika dia sudah jauh, dia capek, dia menepi di masjid. Saat ketika di masjid dia menepi sedang istirahat, ada orang penjaga masjid ngomel, "Hei, jangan tinggal di sini, keluar." Dia istirahat di luar. Saat di luar masjid, lalu dia sedang duduk, si penjaga masjid bilang lagi, "Jangan duduk di sini, keluar." Tukang roti itu lagi bikin adonan sambil istighfar. Dia lihat seorang syekh itu diusir, lalu seorang penjual roti itu memanggil, "Wahai syekh, kemari." Si syekh lalu diberikan makanan sama si penjual roti tadi. Yang saya perhatikan, kenapa ini penjual roti ketika dia terus mengadoni bahan adonannya istighfar terus, si syekh ini berkata, "Hei engkau penjual roti, apa yang kau menjadikan sebab, faedah apa yang kau dapat ketika kau beristighfar?" "Aku tidak pernah satu pun tidak dicukupi oleh Allah dengan istighfarku. Ini tanda cintanya Allah kepadaku. Cuma ada satu hal yang Allah belum kabulkan." "Apa itu?" "Dari istighfar ini aku pengen ketemu dengan Ahmad bin Hambal, seorang yang penghafal 1 juta hadis." Masya Allah. Lalu Ahmad bin Hambal yang lagi makan roti kaget, ini berarti orangnya yang bikin saya jalan dari rumah keluar nggak tahu kemana. Ternyata seorang penjual roti yang dia beristighfar kepada Allah. Dengan istighfarnya dia pengen ketemu dengan aku. Subhanallah. Jadi tidak ada doa yang ditolak. Mari sama-sama kita banyak istighfar agar istighfar ini menurunkan cinta Allah buat kita. Astagfirullah Rabbal Baroya, astagfirullah minal toya, astagfirullah Rabbal Roya, astagfirullah
Tepuk tangan Bu untuk Ustadz Abi. Yes. Baik, sekarang silakan saya kasih kesempatan kembali untuk yang mau bertanya. Iya, silakan Bu. Silakan Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Apipah dari Majelis Taklim Nur Tresna, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh? Boleh. Pak Ustadz. Saya punya adik. Punya adik? Iya. Adiknya berapa? Adik perempuan saya. Adik perempuan. Tapi dia gila kerja. Gila kerja. Iya. Kerja keras terus Bu Jadi ya. kerja terus. Istilahnya tidak ada waktu untuk apa-apa. Dia berangkat pagi, datang malam, terus Berangkat gelap, bekerja. pulang gelap. Oh, iya. Berarti dia hidup dalam kegelapan. Iya, dalam kerja terus, Pak. Udah gitu, kata saya, kenapa kamu terus bekerja gitu? Cari apa sih gitu? Iya gitu. Terus kan kita ada saya, ada bapak, ada ibu. Saya dan ibu saya juga udah cukup gitu. Jangan terus-terusan bekerja lah. Iyalah. Itu mah bekerja terus. Dan karena bukan itu aja, dia juga lupa kepada Allah. Contohnya dia meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan semua puasa, ibadah kepada Allah dia tinggalkan karena dia mengejar dunia. Karena saking gila kerjanya, Gila. sampai banyak melupakan cintanya kepada Allah. Gitu. Iya, saking dia gila kerjanya, dia juga tidak mau makan. Tidak mau makan, udah gitu dia sakit. Ya Allah. Karena apa? Karena dia lupa makan, terus bekerja. Sampai lupa makan. Iya. Tapi nafas ingat dong Bu. Terus masih ada nafasnya. Nafasnya masih. Takutnya lupa nafas. Terus Bu, kata keluarga, kenapa gitu? sampai nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Kenapa dia terus-terusan bekerja sampai gila kerja? Kata dia, kalau saya tidak terus-terusan bekerja, saya tidak akan mencapai cita-cita saya. Iya, dan saya tidak akan jadi Seperti ini. Oh, mohon maaf, Gitu. posisinya bagus jabatannya. Iya, gitu. Maka dari itu saya minta pencerahan kepada Abi, bagaimana kalau yang begitu itu, gitu. Seperti adik saya begitu. Ya begitu. Jadi pertanyaannya itu apa? Solusinya Iya. bagaimana seperti adik saya yang begitu, jalan keluarnya bagaimana jalan keluarnya gitu. Bagaimana Iya. menghadapi adik yang begitu Iya. supaya nggak begitu dengan keluarga yang begitu. Iya, jawabannya. Begitu aja dah. Artinya dia sampai di posisinya Bu ya. Iya. Sampai cita-citanya sampai terwujud. Iya, Karena betul. pekerjaan yang keras itu terwujud. Iya. Nah, terus tapi dia tetap melupakan Allah kan? Iya, bagaimana gitu dianya. Tidak mencintai Allah, tapi Allah cinta sampai dikasih tuh kerjaannya. Masya Allah. Nggak tahu cinta atau nggak tahu, jangan-jangan takutnya khawatir Iya. istidraj ya, benar, takutnya. benar. Itu Bu ya. Iya. Jawaban pertanyaan bagaimana Iya. menghadapi adik saya begitu supaya dia nggak begitu? Karena keluarga kami tuh begitu sama adik. Begitu. Iya begitu. Ya. Silakan Pak. Begitu. Ya. Bu, Itu saya Bu. silakan duduk Ibu. Bu. Kita kadang suka aneh ya Bu ya. Ada orang nggak sholat tapi duitnya banyak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya, tadi adanya Ibu Kades tadi. Iya, orang yang baca Quran sampai bolak-balik, utang kagak kebayar. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Mohon maaf ya Allah, amat sangat murah kalau kita kaitin urusan dunia sama ibadah. Benar? Balasan ibadah itu bukan cuma urusan dunia. Balasan ibadah yang Allah balas yang pertama itu adalah ketenangan hati kita. Kalau hati ini lega, hati ini tenang, hati ini lapang, apapun yang Allah kasih sama kita nikmat. Benar apa enggak?
Semuanya gampang, semuanya nikmat. Kenapa? Karena kita selalu tulus dalam berbuat kepada Allah. Jadi ibu jangan iri. Saat ada orang tiba-tiba rumahnya gede padahal enggak kerja, tiba-tiba mobilnya bagus padahal enggak ngapa-ngapain, urusan dia. Ini ada tetangganya punya tuyul kali ya. Enggak perlu iri hati sama siapapun. Setiap orang akan punya tanggung jawab dari apa yang dia saat ini lakukan. Oleh karenanya hati-hati ketika kita enggak ibadah, enggak sholat, enggak taat kepada Allah, tapi ternyata rezeki kita berlimpah. Hati-hati, ini adalah satu hal yang disebut istidraj. Boleh jadi Allah membiarkan kita dalam keadaan berlimpah tapi tidak ingat kepada Allah. Ngapain banyak tapi enggak manfaat mendingan banyak tapi berkah. Bener apa enggak? Betul. Kalau berkah biar sedikit bisa berangkat haji, biar sedikit bisa bikin rumah, biar sedikit bisa beli sawah. Yang penting berkah. Betul. Maka ketika ada saudara kita yang akhirnya dia nyari dunia tapi melupakan dunia, ingetin. Kenapa? Karena Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hei setiap manusia yang ada di muka bumi ini, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadalah engkau kepada Tuhan yang menciptakanmu. Kalau Allah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tapi kita lupa kepada yang memberikan kehidupan, lupa kepada yang memberikan rezeki, maka ketika di akhirat kita orang yang akan dilupakan oleh Allah. Rugi apa enggak? Capek-capek nyari dunia, ternyata di akhirat dunia enggak nolong kita. Capek-capek siang malam nyari dunia, ternyata dunia yang kita cari-cari tidak jadi apa-apa di akhirat. Yuk cari ampunan Allah, cari dunia karena Allah, cari akhirat untuk adalah apa? Agar dunia kita selamat, akhirat kita pun selamat. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk Ibu Kades. Ya. Baik, selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Iya, mana? Sebelah mana tadi? Ibu, iya silakan. Nah, silakan Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Pak Ustadz. Iya, boleh. Saya nama Hajah Yoyo Juhairiyah. Siapa? Hajah Yoyo Juhairiyah. Yoyo Juhairiyah. Ibu Yoyo. Iya. Iya, Ibu Yoyo. Dari Majelis Taklim Al Hikmat, Kampung Ceekek Malati, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Masya Allah. Silakan Bu Yoyo. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Saya ada sedikit curhat, tapi menyampaikan curhat dari teman saya dan sahabat saya juga. Boleh. Teman ya, sama Pak sahabat Ustadz? beda ya? Hah? Itu juga. Kalau teman biasa, kalau sahabat lebih dekat. Berarti Dekat. 2 orang nih. Curhat. Boleh kan Pak Ustadz? Boleh. Boleh Bu, kalau nggak boleh Ibu udah duduk dari tadi Bu. Silakan Ibu. Teman saya kebetulan punya anak perempuan. Nah, kemudian dia sudah bekerja, pekerjaannya yang sangat bagus, dan juga alhamdulillah kata orang tuanya selalu memberikan setiap bulanan juga, karena memang kebetulan teman saya itu sama-sama purna dengan saya. Jadi artinya namanya pensiun ya Pak ya sudah standar. Tapi beliau mengucapkan alhamdulillah anak saya terus setiap rajin kepada orang tuanya, bersilaturahmi dan memberikan. Oke. Nah, hanya ada sukses pekerjaan anaknya Bu ya. Ya, ada bagus lah pekerjaannya. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah, okay. Hanya ada sedikit katanya yang terganjal dalam hati anak saya katanya. Dia punya pacar. Anaknya punya pacar. Ya, punya pacar. Terus? Pacarnya itu ya mungkin ya sudah karena punya pacar,
terus sangat bucin, kalau bahasa sekarang sangat bucin ya. Oh, sangat bergantung, makan sama pacar, cinta banget sama pacar. ya, bucin ya Bu ya. Ya bucin ya kalau itu. Budak cinta katanya. Sangat cinta. Sangat cinta. Kenapa sangat cinta? Karena katanya keinginan pacarnya itu selalu diikutin, selalu diturutin. Bahkan katanya pengen HP yang harga nilainya jutaan, belasan juta pun dibeliin sama beliau. Ibu buat pacarnya. Iya, sama anaknya teman saya itu dibeliin buat pacarnya, betul. Nah, jadi ibunya merasa khawatir juga, bahkan tidak hanya HP, bahkan dia selalu perhatian banget terhadap ketika mau makan, mau apapun selalu memberikan suatu perhatian. Beli HP, beli motor, bentar lagi beli mobil. Ya mungkin satu keinginannya selalu diikutin gitu, katanya begitu. Nah, yang dikhawatirkan itu pertama mungkin ibunya sudah mengingatkan juga sebenarnya kepada anaknya jangan terlalu begitulah sama pacar. Jangan bucin, apa-apa ngasih, apa-apa turutin gitu Bu ya. Ya harus kita sederhana aja ya bagaimanapun juga. Nah, itu. Dan pertama memang tidak mengikuti orang tua, arahan orang tua juga tidak dihiraukan. Ya. Nah, kemudian akhirnya orang tua berpikir bagaimana kalau anak saya mungkin ini bukan dengan hal wajar kali ya cintanya begitu. Oh, jangan-jangan ada kekuatan lain kali ya. Ya, anggap aja lah hanya dipelet gitu kali ya. Hanya bahasa itu aja yang bicara. Mungkin anak saya kurang wajar ya katanya itunya. Kok segitunya cintanya gitu ya? Iya, saking cintanya itu. Nah, terus juga dia khawatir juga sampai ketika kurang wajar sampai melupakan cinta utamanya kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Dia berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua juga dia bicara khawatir nanti saking bucinnya kemudian dia sudah habis-habisan memberikan fasilitas terhadap pacarnya, kemudian tidak jadi menjadi jodohnya. Nah, khawatir seperti itu. Nah, sedangkan malu kalau seandainya tidak jadi nikah yang diharapkan oleh orang tua. Siap, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Yoyo bertanya tentang anak dari sahabatnya yang mencintai seorang pria secara berlebihan, ya, bucin, ya, bahkan apapun kemauan pasangannya, pacarnya itu diturutin, mau minta handphone dibeliin. Kok sampai segitunya? Bahkan sampai melupakan cintanya, kewajiban cintanya kepada Allah. Ibunya khawatir jangan-jangan ini anak saya cinta sama seorang karena diguna-guna atau dipelet mungkin supaya mencintai orang itu sampai berlebihan. Nah, bagaimana tuh menghadapi ini untuk menjelaskan kepada orang tuanya, ya, supaya anaknya tidak seperti itu, dan sekaligus doain anaknya nih supaya menjadi anak yang solehah dan mencintai Allah gitu. Silakan Siap, waduh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wasi'al. Bu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu paling gak seneng kalau ada hambanya yang berlebihan dalam segala sesuatu. Benar Bu? Benar Bu? Apalagi dalam hal yang haram. Percintaan seseorang yang tidak ada ikatan halal atau perkawinan itu, ini adalah menunjukkan kepada lebih mendekati arah perzinahan. Benar apa enggak? Kenapa? Karena pacaran itu berdosa. Akhirnya akan hanya banyak kemaksiatan. Apalagi sampai saking bucinnya kita beliin handphone, beliin rumah, beliin mobil, beliin motor yang namanya atas nama cinta. Apa buktinya kalau cinta? Betul-betul.
sampai kita terlena habis-habisan mencintainya betul-betul maksimal, membuktikannya betul-betul maksimal. Saat semuanya cintanya hanya karena harta, lalu ketika kita sudah tidak bisa memberikan lagi apa yang dia inginkan, berarti orang itu akan meninggalkan kita. Benar apa enggak? Betul-betul. Maka jangan cinta itu karena harta. Kalau hartanya tidak ada, maka cinta itu pun akan hilang. Jangan cinta karena jabatan. Saat jabatannya tidak ada, cinta itu pun akan hilang. Jangan cinta karena uang. Saat uangnya habis, maka cinta itu akan hadir pengkhianatan. Maka cintalah karena Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga kalau cintanya karena Allah, sebagaimana kata Nabi, ada orang nanti di akhirat, seorang pemuda yang ketika di akhirat dia dinaungi oleh rahmat Allah. Siapa? Mereka yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Orang yang saling cinta karena Allah itu ngingetinnya ngajak ibadah, ngingetinnya sholat, ngingetinnya puasa, ngingetinnya kebaikan-kebaikan, sampai dia berdoa, ya Allah, Anda ini menjadi pasangan terbaik saya, jadikan dia pasangan dunia dan akhirat saya. Alhamdulillah. Nah, ini cinta yang ketika cintanya karena Allah, maka akan mendatangkan surga baginya. Betul betul. Begitupun ketika dia berpisah, berpisahnya karena Allah, bukan karena benci sama orangnya, bukan karena benci karena perbuatannya, tapi dia ketika berpisah, dia jangan sampai menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang kumpul dengan orang ahli maksiat sehingga berbuat maksiat, menjadi orang yang ketika kumpul dengan orang pendosa jadi pendosa. Maka ketika kita menjaga berpisahnya untuk kebaikan kita, ini pun berpisahnya karena Allah. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ingetin anak-anak kita, boleh kita menyukai sesuatu tapi jangan berlebihan. Niatkan saat punya calon itu hanya niatkan karena Allah. Kalau akhirnya ujungnya, pada titik ujungnya akan ada banyak kerugian, kemadorotan, malapetaka, pengkhianatan dan lain-lain, dipikirkan lebih dahulu. Lebih baik cari yang halal dan jalanin karena Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Abi. Tepuk tangan untuk Abi dan juga Ibu Yoyo ya. Abi mohon doanya, semoga kita bisa mencintai Allah dengan sepenuhnya, dan Allah membalas cinta kita dengan kasih sayang dan rahmatnya. Dan semoga juga doa-doa yang selama ini kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boleh pimpin doanya Abi, silakan Abi. Baik, ibu semua dan para pemirsa dimanapun berada, mari sama-sama kita beristighfar 7 kali di hati kita semua. Kita merajuk kepada Allah sehingga apa yang menjadikan kajian hari ini mudah-mudahan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang sadar bahwa kasih sayang Allah itu luas buat kita semua. Angkat kedua belah tangan kita, kita ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah. Pada kesempatan hari ini kami sama-sama membuka hati kami ya Rabb, bahwa selama ini kami salah ya Allah. Kami capek ya Allah dengan dunia ini ya Rabb. Kami salah niat dalam menjalani kehidupan ya Allah. Pantas apa yang kami harapkan tidak tercapai ya Rabb, karena kami hanya semata-mata mencari dunia ya Allah. Hari ini kami luruskan niat kami ya Allah. Yang kami hanya harapkan adalah rahmat dan cintamu untuk kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang yang terpilih mendapatkan cintamu ya Allah. Hanya kepadamu kami berserah dengan segala ketetapan ya Rabb. Hanya kepadamu kami berserah dengan segala apapun yang terjadi dalam diri kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang ikhlas,
orang yang ridho, orang yang tawakal, orang yang menerima dengan apapun yang menjadikan ketetapan darimu untuk kami semua ya Allah. Jadikan kami orang yang tenang hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman kepadamu ya Rabb. Jadikan kendaraan dunia ini menjadi jalan cintamu untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Sebut doa kita semua. Doakan orang sebelah kanan kita biar sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Doakan orang sebelah kiri kita biar sehat, biar berkah umur, panjang rezekinya. Ikutin saya ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman berpelukan kanan kirinya.